Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurul dari kelas A119 dengan nomor NIM 13519100021 akan menjelaskan mengenai bakteri. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian bakteriologi. Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Bakteri memiliki nilai ekonomi penting dalam kehidupan manusia, dan demikian pula bakteriologi. Pengetahuan dalam cabang ilmu ini bermanfaat dalam pengobatan, ilmu pangan dan gizi, pertanian, dan industri, terutama industri fermentasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai struktur bakteri. Struktur bakteri terdapat dinding sel. Dinding sel tersusun atas mukopolisakarida dan peptidoglikan, yaitu susunan yang terdiri dari polimer besar dan terbuat dari N-asetil glukosamin dan asam N-asetil muramat yang sering berikatan silang dengan ikatan kovalen. Kemudian kapsul. Kapsul merupakan selaput cincin yang terdiri dari polisakarida yang terletak di luar dinding sel. Bakteri yang patogen memiliki kapsul yang berfungsi untuk mempertahankan diri dari antitoksin yang dihasilkan dari sel inang. Kemudian membran sel yang tersusun atas lemak dan protein yang bersifat semi-permeabel dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Kemudian sitoplasma merupakan tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Lalu DNA untuk mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat. Kemudian flagella atau cambuk besar yang berfungsi untuk bergerak. Flagella melekat pada membran luar di dinding sel. Lalu ribosom yang tersusun atas protein dan RNA sebagai tempat sintesis protein. Pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, misal kekurangan nutrisi dan air, suhu yang sangat dingin atau sangat panas, serta racun, maka sel bakteri akan membentuk endospora, misal pada bakteri Clostridium dan Bacillus. Kemudian ukuran bakteri. Bakteri merupakan organisme mikroskopis yang rata-rata berdiameter 1,25 mikrometer. Bakteri yang terkecil adalah Dialister pneumocintens dengan panjang tubuh 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Sedangkan bakteri yang terbesar adalah Spirillum voluntans panjang tubuh 13 sampai 15 mikrometer. Ukuran bakteri adalah mikroskopis yang artinya dapat dilihat hanya dengan menggunakan mikroskop. Kemudian bentuk bakteri. Bentuk bakteri ada 3 macam. Yang pertama, bentuk batang. Bentuk batang atau sering dikenal dengan basil yang berasal dari kata bacillus yang berarti batang. Dapat dibedakan menjadi 3 macam lagi. Yang pertama monobasil, yaitu bakteri yang hanya berbentuk satu batang tunggal. Contohnya pada Salmonella typhosa, penyebab penyakit tifus. Yang kedua diplobasil, yaitu bakteri yang berbentuk basil yang bergandengan dua-dua atau ganda. Yang ketiga streptobasil, yaitu bakteri berbentuk basil yang bergandengan memanjang berbentuk rantai. Misalnya pada Bacillus anthracis penyebab penyakit antraks. Yang kedua ada bakteri berbentuk kokus atau bulat. Dibedakan menjadi monokokus, yaitu bakteri berbentuk bola tunggal. Misalnya Monococcus gonorrhoeae, penyakit kencing nanah. Diplococcus yaitu bakteri berbentuk bola bergandengan dua-dua. Misalnya Diplococcus pneumoniae, penyebab penyakit pneumonia. Kemudian Streptococcus yaitu bakteri yang berbentuk bola yang berkelompok
memanjang membentuk rantai, misalnya Streptococcus lactis. Kemudian Staphylococcus, yaitu bakteri yang berbentuk bola yang berkoloni seperti buah anggur, misalnya Staphylococcus aureus, penyebab penyakit radang paru-paru. Kemudian bentuk Spirilia, yaitu ada yang berbentuk spiral, yaitu golongan bakteri yang berbentuknya seperti spiral, misalnya Spirillum. Yang kedua Vibrio atau berbentuk koma yang dianggap sebagai bentuk spiral tak sempurna, misalnya Vibrio cholerae, penyebab penyakit kolera. Kemudian Spiroseta, yaitu golongan bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak, misalnya Spiroseta pallida, penyebab penyakit sifilis. Macam-macam bakteri. Berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasinya, bakteri dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob yaitu bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Contohnya Nitrosococcus. Kemudian bakteri anaerob yaitu bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya, misalnya Streptococcus lactis. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dikelompokkan kembali menjadi tiga, yaitu bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana yang mengandung oksigen. Yang kedua, bakteri anaerob obligat, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana tanpa oksigen. Dan yang ketiga, bakteri anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Yang pertama, bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof terdapat dua macam, yang bersifat saprofit dan parasit. Bakteri heterotrof yang bersifat saprofit merupakan bakteri yang mendapatkan zat organik dari sampah, kotoran, bangkai, dan juga sisa makanan. Bakteri ini juga menguraikan zat organik dalam makanan menjadi zat anorganik, yaitu CO2, H2O, energi, dan mineral. Di dalam lingkungan bakteri pembusuk ini berfungsi sebagai pengurai dan penyedia nutrisi bagi tumbuhan. Sedangkan dalam usus manusia terdapat juga bakteri yang hidup secara saprofit, menguraikan serat-serat pada makanan, dan menguntungkan adalah bakteri Escherichia coli. Kemudian bakteri heterotrof yang bersifat parasit. Bakteri yang merugikan baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Bakteri ini hanya dapat menyebabkan sakit atau patogen. Kemudian bakteri autotrof. Bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat menyusun zat makanan sendiri dari zat anorganik yang ada. Dibedakan menjadi dua golongan, yaitu bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof. Bakteri fotoautotrof yaitu bakteri yang memanfaatkan cahaya sebagai energi untuk mengubah zat anorganik menjadi zat organik melalui proses fotosintesis. Contohnya bakteri hijau dan bakteri ungu. Sedangkan bakteri kemoautotrof merupakan bakteri yang menggunakan energi kimia yang diperolehnya pada saat terjadi perombakan zat kimia dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan melepaskan hidrogen. Contohnya nitrosomonas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.